Halo semuanya, judul hari ini adalah kehidupan rohani yang menyangkal dirinya sendiri. Untuk ini kita cari firman Tuhan terlebih dahulu. Yohanes 13 ayat 1 sampai 11 kita baca bersama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampai ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sampai 11 kita baca. Kita telah diselamatkan, ditebuskan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Seperti orang jatuh ke tangan penyamun, dia bertemu orang Samaria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia ditebuskan dan dipercayakan kepada tempat penginapan. Ini adalah sebuah cerita yang penting. Pada saat ahli Taurat, ia sudah menghadapi kepada Yesus dan masih dia berkata, "Apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Begitu dia masih berusaha melakukan sesuatu dan dibenarkan. Begitu salah pahaman yang dia punya. Tetapi, sebab kita sendiri tidak bisa sukses, akhirnya Yesus dikirimkan kepada kita oleh Tuhan. Sebab dia sendiri tidak bisa membenarkan. Jadi Yesus untuk dia. Tetapi kepadanya juga dia berkata, "Apa yang ku perbuat? Dan siapakah sesamaku manusia?" Begitulah dia sudah mempunyai hati yang sudah jauh berbeda daripada Tuhan. Kepada ahli Taurat, Tuhan menjelaskan tentang perumpamaan orang jatuh ke tangan penyamun. Akhirnya mau sampaikan, kamu bukan orang yang bisa melakukan apa-apa, hanya kau butuh anugerah saja. Seperti seorang jatuh tangan penyamun, tidak bisa mengini apa-apa, hanya tertinggal dan sedang mati ini. Inilah Anda, seperti yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu harus jadi orang sepertinya kepadaku. Pada saat Yesus memberitahukan tentang perumpamaan, di dalamnya sudah terisi hati Tuhan yang besar kepadanya. Jadi setelah orang ini diselamatkan hanya oleh anugerah dari seorang Samaria, dan kemudian akan membawa dia kepada tempat penginapan dan merawat dan percayakan di sana. Jadi tempat penginapan berarti gereja. Jadi sebelum kita pulang ke negaranya Tuhan, kerajaan surga, kita semua yang diselamatkan oleh anugerah Yesus Kristus, dan selama kita ada di dalam bumi ini, di mana kita akan tinggal adalah penginapan, yaitu gereja. Dan kenapa mempercayakan kepada penginapan? Sebab kecuali itu tidak ada yang mungkin bisa jadi. Sebab di sana Tuhan telah siapkan semua yang dibutuhkan kepada yang jatuh tangan penyamun.
Tidak hanya tinggalkan dia di dalam penginapan, dan juga kasih 2 dinar kepada pemilik penginapan, dan sudah berkata, jika kau belanja lebih, aku akan gantinya pada saat aku kembali. Jika kita butuh lagi, semuanya pasti akan Tuhan memberikan kepada kita melalui penginapan dan pemilik penginapan juga. Kita orang-orang Kristen yang ditebuskan oleh anugerah Tuhan, artinya telah dipercayakan kepada penginapan, yaitu jemaat, gereja. Ya kan? Jadi seperti Tuhan yang menyelamatkan kita telah siapkan semua yang kita butuhkan. Sebab ini, jemaat, gereja adalah tempat yang paling aman dan memelihara kita, kehidupan yang tidak akan sama sekali akan berkurang. Inilah hati Tuhan yang menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya dan matanya dan hendaknya. Jadi saudara, setelah kita ditebuskan, menerima kelahiran kembali, dan masih penting kita menyangkal pikiran diri. Dan pada saat kita menyangkal pikiran diri, inilah apa yang bagian penting dalam kehidupan rohani. Satu ketika, Pendeta Oksupa sampaikan firman, ia berkata, jadi saudara, saya ada beberapa anugerah yang besar saya terima daripada Tuhan. Pada saat dia berkata hal ini, saya ingin dengar ada apa yang anugerah yang besar Pak Pendeta sendiri dapat daripada Tuhan. Ada apa yang dia menganggap anugerah besarnya? Lalu saya terus memperhatikan. Katanya, setelah dia dipakai oleh pekerjaan Tuhan, Tuhan sudah memberi anugerah dan semua pekerjaan-pekerjaan hebat. Jika saya walaupun sedikit menganggap diri yang melakukan sesuatu, atau saya yang berbuat yang baik, biar Tuhan mengosongkan diri, biar saya tidak akan dapat pikiran-pikiran yang tersebut. Satu ketika, dia pimpin seminar penginjilan yang terbaik di kota Busan. Banyak yang datang, banyak yang menerima syukuran dan bersuka cita. Memang, kepada hati Pak Pendeta juga, dia merasa syukur. Ya, Tuhan mengutus banyak orang kepada kami, banyak orang terima keselamatan, dan juga firman Tuhan yang sampaikan itu pun sudah baik. Dia sudah berpikir begitu. Tetapi setelah dia pulang ke gerejanya, sudah ada banyak masalah-masalah menunggu Pak Pendeta. Seperti apa? Seperti dia terasa, iya Tuhan bilang kepadanya, iya kamu bilang kamu yang baik, kamu bisa melakukan sesuatu baik. Ini sepertinya Tuhan berkata kepadanya. Lalu Bapak Pendeta berlutut dan berdoa, oh bukan Tuhan, ini bukan pekerjaanku, tapi hanya pekerjaanmu, semuanya anugerahmu. Tanpa anugerah Tuhan, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu dia berlutut dan mengaku diri lagi bahwa dia sendiri adalah bukan seseorang yang bisa melakukan sesuatu. Dan semua yang terjadi adalah yang anugerah Tuhan. Begitulah dia mengaku dan mengosongkan diri. Jadi saat saya dengar khotbahnya, firman yang disampaikan itu tertanam di dalam hatiku. Jadi saudara, menyangkal diri dan mengosongkan diri, inilah hal-hal yang penting. Jadi Yohanes pasal 13 yang kita baca hari ini cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi ini saatnya sebelum Yesus mati atas kayu salib dan makan bersama dengan murid-muridnya. Dan tiba-tiba dia mau membasuh kakinya dengan mengikat kain linen di pinggang dan membawa air dan membasuh kaki murid-muridnya. Saat Petrus berkata apa? Ya Yesus, apakah engkau mau membasuh kakiku? Waktu itu Yesus berkata, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi, jika saya tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Sebab kamu menjadi bagianku, jadi aku harus membasuh kakimu. Jadi ayat yang pertama bilang apa? Dia mengasihi murid-muridnya
demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi begitulah Tuhan mengasihi murid-muridnya, jemaat yang dia mengutuskan, mengasihinya sampai kesudahannya. Jadi Petrus adalah seorang yang dikasihi Tuhan dan memberi anugerah kepadanya. Jadi Yesus harus membasuh kaki Petrus maksudnya. Setelah Petrus dengar firman-Nya, ia bilang apa? Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Lalu Yesus berkata kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Jadi semua yang mandi hanya membasuh kaki saja. Jadi mandi sama membasuh kaki sudah beda. Dan membasuh kaki sebelumnya ia harus mandi sebelumnya. Jadi saudara, apakah Anda sudah mandi? Ya, kapan sudah mandi? Pagi hari ini sudah mandi? Ya. Dan seperti yang mandi membasuh dari kepala sampai kaki kita kan? Kalau gitu, apa sesungguh maksudnya mandi ini? Mandi seperti yang membasuh, membersihkan dari kepala sampai kaki. Jadi semua dosa kita untuk semuanya. Membasuh seperti bulu domba dan seperti salju. Yesaya pasal 1 juga berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kerimisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Seperti Tuhan akan mengampuni semua dosa kita seputih salju. Memang Tuhan tidak akan berbohong dan dia sudah mempunyai kuasa untuk melakukan semua yang ia sudah berfirman. Dia tidak sama sekali berbohong. Sungguh oleh anugerah Tuhan, semua dosa kita telah dihapuskan, diampuni untuk selamanya. Tidak sama sekali dosa walaupun kecil pun tidak akan tertinggal. Itulah maksudnya mandi. Nah, mandi yang dimaksud ini kondisi orang yang tidak akan menjadi orang berdosa lagi, dan jika sesuatu yang kesalahan kekurangan dibukakan di dalam hidupnya, orang tidak akan menjadi orang berdosa lagi sebabnya. Dan ini kondisi status telah dikeluarkan, diselamatkan dari dosa. Inilah apa yang mandi dan keselamatan maksudnya Alkitab. Sebab kita mempunyai kesalahan dan kekurangan, tetapi jika kita sungguh tahu dan percaya kepada penebusan anugerah darah Yesus Kristus di atas kayu salib, kita tidak lagi tertinggal di dalam dosa. Tidak hanya itu saja, juga kita tidak akan dikembalikan kepada status orang berdosa. Inilah apa yang maksud Tuhan tentang keselamatan yang sempurna. Jadi anugerah kayu salib Yesus Kristus membuat kita sepertinya. Jadi saudara, jika Anda sungguh percaya anugerah kayu salib, jika Anda percaya Yesus, tetapi masih tertinggal di bawah dosa, terasa hukuman, dan jika Anda berbuat salah, keputusannya dipecahkan dan kembali kepada orang-orang berdosa. Kalau begitu, dia masih kurang tahu tentang mandi ini. Mandi membasuh dari kepala sampai kaki. Begitu semua dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus, biar tidak lagi menjadi orang-orang berdosa. Walaupun ada keadaan-keadaan yang tidak baik terjadi, tetapi tidak akan sama sekali mungkin kembali kepada orang berdosa. Begitulah anugerah yang sempurna dari Tuhan kepada kita memberikan kelepasan yang kekal. Inilah maksud sesungguhnya tentang mandi. Kalau begitu, apakah Anda semua telah mandi? Sudah? Ya, ini bukan dari syarat perbuatan kita, tetapi hanya anugerah dari penebusan kayu salib telah menggenapkan semuanya. Jika Kolose pasal 2 ayat 13 berkata, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi, maksud dia telah mengampuni segala pelanggaran kita. Semua dosa yang kita sudah berbuat, masa yang kecil saat ini maupun mau ke depan.
dan dosa yang kita masih ingat atau sudah lupa, ini semuanya bisa mengumpulkan dan sempat berkata segala pelanggaran kita. Dan kemudian 14, dengan menghapusan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi begitu pada saat mereka memaku Yesus, Tuhan memaku bersama dengan surat hutang dan Tuhan sendiri mendapat menang. Jadi anugerah penebusan kayu salib Yesus begitulah telah membenarkan menguduskan kita untuk selama-lamanya. Sebab anugerah darahnya kita dibenarkan dikuduskan, inilah sama dengan mandi. Kalau begitu, yang mandi hanya membasuh kaki saja. Kalau begitu, apa maksudnya membasuh kakinya? Apakah Anda sudah membasuh kaki? Kapan membasuh kaki? Semalam? Atau hari ini? Iya. Kaki ini adalah tempat yang paling mudah dikotorkan. Jadi, apa artinya membasuh kakinya? Ada yang berkata, mandi dapat mengampuni dosa asal kita. Dan membasuh kaki berkata, mengampuni dosa sehari-hari yang kita berbuat, meminta ampun, dan mengaku dosa kepada Tuhan, dan memohon minta ampun, dan diampuni. Ini apa mereka paham tentang basuh kaki. Saya juga sebelum menerima keselamatan sempat berpikir begitu, tetapi tidak, sama sekali tidak. Jadi saudara, Tuhan mengampuni dosa asalnya dan telah diampuni. Tetapi dosa sehari-hari kita mengaku dan meminta ampun dan berdoa bagi Tuhan, ini tidak sama sekali alkitabiah. Karena katanya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, kata Tuhan di Ibrani. Jadi saudara, apa yang dapat mengampuni dosa kita adalah darah Yesus saja. Darah Yesus sajalah dapat mengampuni dosa kita. Saat Yesus telah menanggung semua dosa dunia, lalu daripada semua orang di dunia ini, dan untuk upah dosanya ia telah mati atas kayu salib. Jadi apa yang hukum meminta, upahnya telah bayar lunas di atas kayu salib. Apa yang ia terakhir kali berkata di kayu salib adalah sudah selesai. Sudah selesai, dia berkata di kayu salib. Jadi saudara, semua dosa-dosa kita sudah ditebuskan oleh kematian Yesus di atas kayu salib dan oleh darahnya. Jadi tidak lagi kita sendiri mengampuni dosanya, tapi diri sendiri tidak bisa menghapuskan dosa, hanya jadi terima anugerah. Tuhan Yesus telah menyucikan, mengampuni dosa kita. Jadi kita disucikan hanya oleh iman kepada Yesus. Percaya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa kita seperti bulu domba dan seperti salju. Hanya oleh iman sajalah kita dibenarkan dan dikuduskan. Dan kemudian apa artinya membasuh kakinya? Setelah kita dibasuh oleh anugerah. Dan keselamatan yang kita terima ini tidak akan dipecahkan, diubahkan, dihancurkan sebab perbuatan-perbuatan kita. Tetapi jika kita tinggal di dalam dunia ini dengan daging ini, masih ada kekurangan, masih ada keinginan-keinginan daging, dan iblis yang si konyol menipu kita, menggoda kita, sebab ini terkadang ternyata hal-hal yang tidak akan menyenangkan Tuhan. Pada saat itu, kekurangan dan kelemahan yang kita mempunyai ini memang kita ada, tetapi Tuhan Yesus telah membayar lunasin upah dosanya di atas kayu salib juga. Dosa yang masa yang lalu dan saat ini, dan juga dosa-dosa yang akan buat masa depan, itu semuanya Yesus telah menanggung dan membayar lunasin upah dosanya oleh darahnya dan kematiannya. Sebab ini Yesus telah menggenapkan semua permintaan dari hukum Taurat dan dia menjadi terakhir bagi hukum Taurat. Jadi untuk kita menjaga hukum ada dua macam. Yang pertama,
Jika dia tidak sama sekali berbuat masalah, itu nggak baik. Tetapi pada saat melanggarkannya, membayar denda yang diminta darinya, ya itu sudah sama dengan menggenapkannya. Memang kita sendiri tidak bisa melakukan sesuai dengan hukum Taurat. Akhirnya kita sudah berdosa banyak. Tetapi Tuhan Yesus telah membayar lunasin upah dosa kita, yaitu maut di atas kayu salib Yesus sendiri, dan Yesus telah membayar lunasin semua segalanya. Begitulah dia telah menggenapkan semua permintaan dari hukum Taurat. Saat kita percaya anugerah darah Yesus di atas kayu salib yang menggenapkan semua keselamatan kita, kita sudah menjadi orang yang tidak sama sekali mempunyai sesuatu yang bersalah daripada hukum Taurat. Sebab apa yang diminta dari hukum Taurat telah dibayar lunasin. Jadi sama dengan telah melakukannya. Jadi siapa yang ada di dalam anugerah Yesus Kristus, hukum Taurat pun tidak akan menghukum kita. Sebab anugerah penebusaan Yesus Kristus telah menggunakan semua permintaan dari hukum Taurat. Sebab itu, sebelum dosa yang kita berbuat dan masa depan dan dosa-dosa yang kita berbuat, semua ini pun telah dibayar lunasin oleh darah Yesus. Jadi ini tidak masalah lagi. Tetapi iblis menipu kita. Biar kita melihat diri, biar kita melihat kelemahan-kelemahan diri, untuk kita melihat kekurangan yang kita mengalami. Dan kemudian ada yang suara dari iblis, iya kamu yang diberkati, tapi ya orang masih begitu. Dan begitu ada kejahatan, apakah Tuhan mengasihimu? Apakah Tuhan menyertai denganmu? Tuhan tidak akan dengar doamu. Sepertinya banyak suara-suara yang konyol dari iblis menipu kita melalui perbuatan dan pikiran kita. Jadi selama kita mengandalkan perbuatan kita, waduh, aku ini masih kurang, lemah. Apakah Tuhan kerja kepadaku? Apakah Tuhan membantu aku? Sepertinya akan jatuh ke dalam godaan dari iblis. Sebab ini kami dapat melawan, membelakangi kepada Tuhan sebab godaan iblis. Sudah, Yesus telah membuat kita tidak sama sekali masalah berhubung sama Tuhan. Tetapi iblis membuat kita melihat perbuatan, kekurangan. Jadi biar kita sendiri membelakangi anugerah Tuhan dan Tuhan sendiri. Jika kita berpikir Tuhan tidak membantu, tidak akan kerja, kita tidak akan menunggu Tuhan. Lalu orang akan melakukan keinginan diri dan perbuatan diri apa yang dilihat baik olehnya sendiri. Ini bagaimana iblis mencobai kita, biar kita meninggalkan tuntunan Tuhan dan bekerja untuk dirinya sendiri. Dengan pikirannya Tuhan tidak akan kerja untuk kita. Ini tidak sama sekali sama dengan hendak Tuhan. Dan ditipu oleh iblis dan mengikutinya. Ini sendiri berkata gelap. Itu sendiri kita menaruh diri di dalam kegelapan sebab Tuhan tetap mengasihi kita dan menganggap kita menjadi anak-anak Allah, tapi dalam pikirannya sendiri mempunyai pikiran yang beda dari firman Tuhan, jadi berada di dalam kegelapannya. Ini bagaimana iblis kerja sampai sekarang ini di dalam banyak orang. Sepertinya saudara, tidak sama sekali tidak. Seperti Roma pasal 8, Tuhan berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yang paling berharga yaitu Tuhan Yesus, anaknya pun telah berikan kepada kita. Ada apa yang dia menyayanginya? Semua segalanya akan memberikan kepada kita. Inilah hati Tuhan kepada kita. Jadi saudara, iblis sampai sekarang menipu kita biar kita lihat diri, biar kami ada di dalam kegelapan. Sekarang cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Berarti jika sendiri berputus asa sebab kekurangan dan kekurangan. Sebab itu mereka sedang membelakangi anugerah Tuhan, membelakangi janji Tuhan. Kepada murid-murid mereka, sepertinya Tuhan ingin mengeluarkan hati mereka dan berkata itu tidak masalah, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam aku.
Yesus yang membasuh darahnya, menumpah darahnya untuk kita. Yesus sudah ada di dalam kita. Begitulah ia menuntun kita di depan Yesus dan mengeluarkan kita terikat dari kekurangan dan kelemahan sendiri. Jadi, membasuh kaki itu adalah setelah saat orang berputus asa sebab digodaan penipuan dari iblis, Tuhan akan memimpin kita keluar daripadanya. Jadi, saudara, sebenarnya kegelapan bisa dibagi dua macam. Kegelapan sebab perbuatan kita yang jahat atau kekurangan ada, itu bisa mengikat kita, menghukum kita. Ini apa yang digunakan oleh iblis. Tetapi tidak hanya itu aja. Terkadang di dalam Tuhan kita terima anugerah yang besar dan dipakai oleh hal-hal yang luar biasa dalam kerohanian. Dari sana itu pun juga iblis menipu kita. Iya, aku menerima anugerah yang besar. Tuhan kerja melalui aku. Iya, jadi walaupun begitu, iya, aku sudah orang-orang beriman, jadi Tuhan menggunakan aku, ya kan? Dan pasti saya orang yang lebih baik dari yang lain, jadi Tuhan pakai saya. Seperti begini, mempunyai hati yang lebih menganggap diri sedikit baik dari yang lain. Ini semua dijadi oleh anugerah Tuhan saja. Tetapi kiranya diri lebih baik daripada yang lain, kiranya masih oke, sebab itu dia menganggap diri lebih baik dan menganggap diri lebih enak dari yang lain. Hati-hati yang tersebut itu juga ditipu oleh iblis. Hati-hati itu juga termasuk dalam kegelapan. Jika hati-hatinya berada di dalam kita dan itu bisa jadi besar, akan mengakibatkan masalah kerohanian yang besar. Saudara, di Imamah pasal yang ke-12 ada yang firman Tuhan tentang pentahiran sesudah melahirkan anak. Setelah ia melahirkan anak laki-laki, selama 7 hari ia menjadi najis dan butuh 33 hari untuk pentahiran dari darah nifas dan seharusnya mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa. Dan kemudian untuk melahirkan anak yang perempuan, ia butuh 2 minggu untuk menjadi tahir dan butuh 66 hari menjadi tahir dari darah nifas. Apakah perempuan itu berharga jadi butuh lebih untuk menjadi tahir? Jadi seseorang yang menerima anugerah yang lebih besar akan menjadi najis juga, dan pada saat melahirkan anak perempuan juga ada persembahan bakaran dan persembahkan korban karena dosa. Dan sampai tahir dia tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus juga. Kata Tuhan, seorang jiwa lebih berharga dari seluruh dunia. Jadi, yang seorang anak yang nyawa yang paling berharga dari dunia sangat-sangat sukacita, tetapi yang lahir itu, yang melahirkan itu adalah menjadi najis. Jadi, saat kita diberkati besar dalam pekerjaan Tuhan, itu yang hal yang baik dan sangat-sangat berharga. Tetapi terkadang, setelah kita mengalami segala anugerah, itu dapat menajiskan kita. Terkadang, Pak Pendeta berkata kepada pendeta-pendeta kami, ya, saudara, Anda bermasalah sebab Anda menerima banyak berkat, banyak kasih karunia kamu terima, jadi menjadi masalah. Kenapa ini menjadi masalah? Menerima anugerah itu adalah hal-hal yang indah, kan? Tetapi pada saat Tuhan memberi kasih karunia, begitu kita harus merendahkan diri, mengosongkan diri. Tetapi jika dia meninggikan diri, seperti yang dia sudah berhasil sesuatu, kalau begitu dia akan menjadi seseorang yang tidak akan dipakai lagi daripada Tuhan. Ia tidak akan mungkin mengenakan kudus dan tidak boleh masuk ke tempat kudus. Lalu kata Tuhan apa? Setelah melahirkan anak harus
mempersembahkan korban bakaran sama pengampunan dosa. Ya, korban bakaran itu menyembeli binatang, bakar semua dan membuat abu total semuanya. Jadi di depan semua segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di sana harus melaksanakan korban bakaran. Ya, jadi terkadang sesuatu yang kita bersaksi, yang apa yang Tuhan memberkati, apa yang Tuhan membantu kita. Tetapi, apakah Anda sudah mempersembahkan diri sebagai korban bakaran kepada Tuhan? Apakah Anda menghangus total di hadapan Tuhan? Ya Tuhan, apa yang terjadi ini adalah semuanya anugerah Tuhan. Aku ini adalah hanya abu saja di depan ini. Sepertinya begitu. Apakah Anda membakar diri di depan firman Tuhan, anugerah Tuhan? Setiap kali kita meneliti dan mengalami anugerah Tuhan, kita harus mengembalikan diri di posisi seperti hamba yang tak berguna. Dan apa itu arti korban penghapus dosa? Jadi pada saat Tuhan memberi anugerah, dengan ini kita menganggap diri melakukan sesuatu yang baik, seperti yang kita yang berbuat hal-hal yang benar itu sudah menjadi bersalah. Seperti yang mencuri sesuatu daripada yang Tuhan. Jadi sebelum pekerjaan yang luar biasa daripada Tuhan, setelah kita menerima anugerah yang besar, itu haruslah mempersembahkan korban bakaran dan pengampunan dosa. Dengan ini di depannya kita menganggap diri bukan apa-apa dan mengosongkan diri. Dengan itulah saat kita dapat digunakan oleh Tuhan kepada hal-hal yang baru. Jadi, saudara, jika kita membaca Alkitab, ada yang cerita tentang ular tembaga. Apa bedanya ular tembaga sama tembaga sendiri? Di bilangan 21, mereka melawan Tuhan sama Musa. Jadi Tuhan memberikan ular tudung kepada orang-orang. Saat mereka terpaku dari ularnya, Tuhan suruh kepada Musa, buatlah ular dari tembaga, taruhlah di atas sebuah tiang. Barang siapa dipaku oleh ular, jika ia melihat ular tembaga, tetaplah ia hidup, kata Tuhan. Jadi ular tembaga yang dapat mengalahkan racun dan mengalahkan semua takut akan ular tudung. Itu apa? Menyangkal diri, menyangkal pikiran diri, dan sedang menyatakan hati Tuhan melalui kata Musa. Pada saat kita dipimpin oleh kata dari Musa, dapat mengalami kuasa dari ular tudung yang mengalahkan racun dan menghidupkan kita kembali. Tetapi di 2 Raja-Raja pasal 18, tetapi mereka sudah menganggap ular tembaga sebagai sebuah patung dan melayani. Jadi mereka berkata ini bukan ular tembaga tetapi hanya sebuah tembaga saja, ini patung aja. Manyanu ini dapat mengalahkan racun dan memberi hidup kepada yang harus mati. Menjadi cara yang keselamatan. Tetapi pada zaman Hezekia ini menjadi sebuah tembaga saja. Sekarang mereka harus meminta anugerah daripada Tuhan. Dan harus dengar suara dari Tuhan dan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dengan ini harus dipimpin oleh firman yang disampaikan sekarang ini. Pada saat kita dituntun sekarang ini, kuasa Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang besar yang seperti yang sebelumnya dapat kita mengalami. Tetapi ular tembaga itu tidak lagi menjadi ular tembaga yang memberi hidup, tetapi menjadi patung saja dan mencuri hati-hati yang seharusnya maju kepada Tuhan. Akhirnya ini telah menjadi yang halangan bagi Tuhan. Jadi anugerah yang kita mengalami, semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan mengaruniakan bagi kita, dan jika itu menghalangi bagi kita yang sekarang seharusnya maju lagi kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dan harus berinjak dengan iman, jika itu bisa menjadi hambatan bagi kita, anugerah yang kita sudah terima, itu sudah akan membuat kita membelakangi Tuhan sendiri. Jadi,
Jika kita baca di Perjanjian Lama, kitab Esther, Esther adalah seorang orang Kristen. Dan dia adalah seorang suku orang-orang Yehuda yang seharusnya akan mati dan juga tidak punya orang-orang tua. Begitu orangnya Esther. Dan sebab itu, dan dia seperti adik sepupu dari Mordekai, tapi akhirnya dia menerima anugerah. Anugerah yang datang kepada Esther, dan dia mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Dan akhirnya Esther menjadi ratu. Tetapi jika kita baca Esther pasal keempat, lihat kebahayaan yang datang kepada Esther. Saat Esther melihat kenapa Wasti diusirkan, pasti dia berpikir, aku tidak akan melakukan seperti Wasti. Aku akan mentaati kepada raja. Aku tidak akan dihalaukan dari istana, dari posisi ratu. Aku tidak akan melanggarkan ketetapan dari raja dan istana. Seperti dia pasti berpikir setelah dia melihat kenapa Wasti dikeluarkan. Tapi di Esther pasal keempat, istana, posisi sebagai ratu menjadi penjara baginya. Memang dia sudah menerima kasih karunia yang besar, tetapi dia sudah tergulung di dalam penjara namanya istana dan kasih karunia. Tetapi yang syukur adalah dia mempunyai hamba Tuhan Mordekai, mengenakan abu-abu dan mengenakan baju dari kain kabung dan berlutut dan berdoa untuk orang-orang Yehuda akan dibinasakan, dan kemudian berkata kepada Esther, siapa tahu Tuhan mengangkat kamu menjadi ratu untuk saat ini. Segera datang kepada raja dan meminta hidup untuk orang-orang Yahudi. Tetapi memang tidak gampang datang kepada raja. Jika tidak dipanggil, tidak boleh datang. Jika ia datang kepada raja tanpa panggilannya, dia akan hidup jika raja mengulurkan tongkat emas. Jika tidak, akan mati dia. Selalu usahakan mentaati kepada ketetapan istana. Kata dia apa? Inilah istana yang engkau memberikan bagiku. Ini posisi ratu yang Tuhan memberikan. Ya, memang itu benar. Posisi ratu sama tempat tinggal yang istana semua dikasih oleh Tuhan secara anugerah. Tetapi dia sudah lupa Tuhan sendiri yang memberi anugerah, dan hati Tuhan yang sedang memberitakan kepadanya sudah tidak ada di dalam Esther. Lalu Mordekai berkata, ya, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan seperti ratu. Lalu Esther dengar kata Mordekai, lalu dia melemparkan istana sebagai posisi ratu kedudukannya dalam hatinya. Jika dia memegang ini, posisi kedudukan menjadi penjara baginya. Tetapi memang istana dan ratu tidak akan mungkin boleh lebih besar daripada Tuhan, kan? Menyampaikan kata kepada Esther melalui hamba Tuhan Mordekai, biar Esther meninggalkan istana sama kedudukan ratu dalam hatinya. Dan kemudian, sesuai dengan kehendak Tuhan, dia masuk ke dalam istana. Dan di atas takhta kerajaan di dalam istana, ini dilihat yang sangat cantik, baik dan berkenan. Lalu tongkat emas diulurkan kepadanya. Tongkat emas diulurkan 2 kali. Pasal 5, pada saat tongkat emas muncul yang pertama kali, Haman yang mau membinasakan orang-orang Yahudi dan juga menggantung Mordekai. Haman itu dia sendiri digantung kayunya dan mati. Dan Esther pasal 8, ada sekali lagi kita bisa baca tongkat emas. Pada saat itu ada surat yang kedua yang memberi hidup, keselamatan kepada orang-orang Yahudi. Jadi saudara, setelah menyangkal pikirannya sendiri dan hatinya sendiri,
lalu menerima pimpinan daripada Tuhan. Jika kita hidup sepertinya, kita akan mengalami pekerjaan Tuhan dan terima kesaksian yang luar biasa dan menikmati pekerjaan Tuhan kepada kita. Kejadian pasal keempat berkata, ada yang cerita tentang Kain dan Habel. Di cerita di sana, Tuhan tidak akan menerima Kain yang membawa hasil tanah. Dia sendiri sama korban pun tidak mengindahkannya. Dan kemudian, Habel yang membawa korban, anak kambing domba dan lemak-lemaknya, Tuhan mengindahkan dia bersama dengan korbannya. Nah, di sini ada apa yang kita harus berfikir adalah memang hasil dari tanah seperti yang gandum, sayur, buah-buahan mungkin. Dan kemudian gandum itu tidak akan terima oleh Tuhan, atau Tuhan hanya menerima yang binatang-binatang yang punya hidup, nyawa, tidak juga. Seperti yang persembahan kepada Tuhan ada banyak yang mempersembahkan gandum, dan juga hasil yang pertama itu juga mempersembahkan bagi Tuhan. Jadi ada apa yang Tuhan mau maksud tentang hasil tanah dan anak sulung kambing domba? Seperti Yesaya berkata, begitu banyak binatang-binatang mereka mempersembahkan, tapi Tuhan tidak terimanya. Jadi Tuhan tidak akan menerima semua korban dari binatang juga. Jangan membawa korban yang sia-sia, aku tidak bisa tahan. Seperti apa yang penting adalah kenapa Tuhan menerima anak sulung kambing domba dan lemak-lemaknya. Apa itu sungguh-sungguh artinya? Ibrani 11 ayat 4 bisa berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi, oleh iman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Melainkan, korban dari Kain itu apa? Ini bukan persembahan oleh iman. Yaitu, dia mengikuti hatinya diri, pikiran diri, dan apapun dia mengingini, dia mempersembahkan bagi Tuhan. Jadi, apa itu dasar dari iman? Kata di sini, dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya. Yaitu, Habel membawa anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemak itu. Jadi, anak sulung kambing domba dan lemak, ini berarti sesuatu yang Tuhan menunjuki. Inilah korbannya. Tidak sesuai dengan permintaan mereka, keinginan mereka, tapi sesuai dengan perintah Allah, dia mempersembahkan korban ini. Jadi, anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemak, inilah apa yang Tuhan menyuruh kepada Habel mempersembahkan kepada Tuhan. Melainkan, Kain, walaupun Tuhan menyaksikan dan mengajar, tetapi apa yang dia menganggap baik, apa yang pas dan cocok dengan diri, itulah membawa kepada Tuhan. Itu seperti yang pikiran diri, pendapat diri, dan hatinya sendiri yang dipercaya kepadanya. Sebab ini Tuhan tidak akan terima persembahan daripada itu. Dan kitab suci sudah berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Yesus sendiri berkata, akulah hidup, jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Tuhan kecuali melalui aku. Yesus berkata kan. Jadi Tuhan sudah memberi, Yesus sudah menunjukkan Yesus kepada kita. Jadi Yesus yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kecuali Yesus, tidak ada orang yang dapat maju dan terhadap kepada Tuhan. Jadi kita harus berbalik dari semua segalanya, dan kita harus menerima kasih karunia penebusan dari Yesus Kristus yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan saat kita mengandal Yesus saja dan iman kepada penebusannya,
Dan dengan ini kita maju kepada Tuhan, itulah saatnya kita diterima oleh Tuhan. Apapun yang keluar dari hati kita, walaupun itu kelihatannya baik, itu membelakangi Tuhan dan buat kita menjauhi daripada Tuhan. Jadi saudara, anugerah keselamatan Tuhan seperti begitu. Tuhan telah menyiapkan Yesus dan menunjukkan kepada Yesus, suruh kepada Yesus, dan Yesus sendiri menggenapkan semua segalanya, dan kami percaya apa yang hasil dari Yesus, dan kita diselamatkan. Jadi, kita anak-anak Allah yang percaya kepada anugerahnya, tidak hanya soal dosa saja, tetapi kepada hidup sehari-hari juga. Bukan jalan yang baik dianggap pikirannya, pendapatnya, tetapi tuntunan jalan daripada Tuhan. Dan walaupun kita sudah menerima anugerah yang sebelumnya, walaupun kita mengalami menikmati pekerjaan Tuhan yang hebat, tetapi kita mengosongkan diri saat ini lagi, dan apa yang Tuhan mau menyatakan kepada kita sekarang, dan dipimpin olehnya, itulah hidup sesungguhnya kerohanian. Saat Petrus ketemu Yesus pertama kalinya, walaupun dia berusaha sepanjang malam, dia tidak bisa mendapat apa-apa. Tapi malam itu adalah malam yang sangat-sangat spesial baginya. Sebagai pengalaman dan pengetahuan, sebagai pelayan telah dihancurkan. Ya, memang Tuhan bekerja begitu. Dalam tangkap ikan ini, memang sebagiannya Petrus sudah tahu baik. Memang tidak jagonya, tidak utamanya, tetapi seperti yang rata-rata dari yang lain, dia kerjakan begitu. Sepertinya ia mempercayai diri. Tapi pada malam hari itu, semua pengalaman, pekerjaan dia tidak berguna. Dia telah menaburkan jala dimanapun dia kiranya akan ikan, tapi tidak sama sekali apa-apa. Waktu itu, Yesus berkata, "Bertoklahlah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saat Petrus sudah berputus asa, tidak bisa mempercayai diri sendiri, itulah saatnya Yesus sempat berkata kepada Petrus. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi tidak karena pengalaman dia, tetapi sesuai dengan penyuruhan daripada Tuhan. Ini sudah beda dari pengalaman diri. Tetapi sesuai dengan penyuruhan dari firman Tuhan, sudah ada banyak ikan tersiap, hampir jalannya telah hancur, bisa hancur. Seperti firman Tuhan yang kita baca, Yohanes pasal 21, setelah Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya kembali ke tangkap ikan. Pada saat itu, mereka menebarkan jala ke mana? Kemungkinan Petrus akan langsung ke tempat yang dalam sebab dia masih ada ingatan tentang Yesus. Ya, Yesus pernah berkata tempat yang dalam. Begitulah dia akan mungkin menebarkan jala di sana. Dan saat itu Yesus datang dan bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kali ini bukan tempat yang dalam tetapi yang sebelah kanan. Ya kan? Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Tidak bisa menarik karena sebanyak mungkin 153 ekor ikan mereka sudah tangkap. Jadi ini seperti kerohanian yang beriman. Setelah kita dipakai oleh Tuhan yang luar biasa, tetapi Tuhan ingin mengosongkan diri kita. Dan kemudian, seperti yang Tuhan berkata kepada kita sekarang, apa yang Tuhan menyatakan hendaknya melalui jemaat, gereja, dan hamba-hamba Tuhan. Dengan itu di depannya, hati kita pindahkan dan berjalan dengan iman. Itulah saatnya kita akan mengalami pekerjaan Tuhan yang lebih untuk saat ini. Dan akan kami mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam kehidupan rohani kita, semoga kita bisa bersama dengan anugerah Tuhan yang besar. Dan dalam hidup kita pun, anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Ini apa kehendak Tuhan bagi kita. Kosongkanlah pikiran dirimu dan dengarlah
dipimpinlah oleh firman Tuhan disampaikan jemaat, gereja, dan hamba-hamba Tuhan dan maju. Semoga kita hidup sepertinya. Terima kasih banyak semuanya.